Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satul Iksan. Saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi dan siklus akuntansi. Pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem pengumpulan data serta memproses data transaksi, juga melakukan penyebaran informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak dinilai perusahaan memiliki kepentingan atas hal informasi keuangan. Pertama ada terminologi dasar. Pertama ada kejadian. Kejadian adalah sesuatu yang mengubah satu, dua, bahkan tiga sisi, yaitu contohnya aset, liabilitas, dan equity. Kedua ada transaksi. Transaksi merupakan suatu pertukaran antara satu perusahaan dan atau lebih. Ketiga ada akun. Akun adalah sesuatu catatan yang sistematis yang kemudian dapat menunjukkan pengaruh transaksi yang terjadi serta kejadian lainnya pada unsur-unsur tertentu. Contohnya ada aktiva, kewajiban, ataupun ekuitas pemilik. Ketiga, ada akun real. Akun real atau akun-akun yang tidak ditutup dan saldo yang akan berlanjut ke periode berikutnya. Akun-akun ini tertera pada neraca. Berbeda dengan akun nominal, merupakan akun-akun pendapatan beban, dividen atau akun ini tertera dalam laporan laba rugi dan akan ditutup secara periodik. Ketiga, ada buku besar. Buku besar adalah isinya berupa seluruh akun aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan dan beban. Ketiga, selanjutnya ada jurnal. Jurnal adalah pencatatan paling awal yang merupakan catatan atas transaksi maupun kejadian berkaitan dengan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada pemindah kebukuan atau posting. Posting adalah suatu proses memindahkan angka-angka yang tercatat dalam jurnal ke dalam buku dan memisahkannya berdasarkan akun masing-masing. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo adalah ringkasan dari buku besar. Neraca saldo ini biasanya ada pada setelah buku besar dan neraca ini akan disesuaikan. Dan selanjutnya ada AJP atau ayat jurnal menyesuaikan. Ayat ini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun agar jumlahnya sama yang ada sesuai dengan yang sebenarnya. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan suatu catatan mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan ikhtisar akhir dari keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas yang melaporkan arus kas selama satu periode tersebut. Yang keempat ada laporan. Dan selanjutnya ada ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup digunakan untuk menutup semua akun temporer dalam perusahaan. Selanjutnya ada debit kredit. Kata debit dan kredit masing-masing kanan atau kiri. Kedua kata itu bukan berarti peningkatan maupun suatu penurunan. Sebagai contoh, tindakan mencatat suatu sisi kiri akun disebut mendebit dan membuat ayat jurnal pada sisi kanan disebut mengkredit. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi. Untuk menggunakan persamaan dasar akuntansi, Anda perlu berpegang pada prinsip keseimbangan antara hakta dan kewajiban. Oleh karena itu, segala transaksi akan dianalisa dalam persamaan dasar akuntansi. Kekayaan atau aktiva adalah aset atau bisa disebut juga dengan harta yang dimiliki perusahaan, dan hak atas harta tersebut disebut hak atas kekayaan atau bisa juga disebut equality. Hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau equality. Contohnya ada persamaan akuntansi dapat disulaskan sebagai itu. Harta sama dengan utang tambah modal atau modal sama dengan harta kurang utang. Contohnya, perusahaan Merah Putih menerima kas sebesar 4.000 atas jasa yang diberikan. Yang ditulis di persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang dan modal. Pertama diletakkan tambahkan di 4.000 di akun kolom harta dan di kolom modal. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas mempengaruhi dua sisi, yaitu harta dan equality. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi pertama ada transaksi, penjurnalan, kedua posting, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, menutup entry pasca penutupan neraca saldo, dan membalikkan semua akun.
Pertama, mengidentifikasi. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mencatat transaksi serta kejadian lainnya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi adalah melakukan analisis transaksi dan kejadian tertentu lainnya. Kejadian tertentu ada dua tipe, yaitu kejadian eksternal dan kejadian internal. Contoh kejadian eksternal yaitu kejadian eksternal adalah berinteraksi antara suatu perusahaan dengan lingkungan perusahaan tersebut. Contohnya transaksi dengan perusahaan lain. Kedua, ada kejadian internal yang terjadi dalam entitas seperti pemakaian bangunan dan pensiun dalam operasi atau transfer atau pengguna bahan baku dalam proses produksi. Selanjutnya ada pembuatan jurnal. Berbagai transaksi dan kejadian mempengaruhi unsur bisnis dasar dikategorikan dalam dikumpulkan dalam akun. Selanjutnya ada tabel saldo nama akun. Aset terletak di debit, normalnya adalah aset di debit berkurang ditambah di debit dan kurang di kredit. Normalnya debit, utang tak kewajiban, saldonya di kredit, di debit berkurang, modal berkurang di debit, bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit dan bertambah di kredit. Dan selanjutnya ada beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Contohnya ada ini. Pada tanggal 1 September, pemegang saham menginvestasikan uang tunai sebesar $15.000 dalam perusahaan dengan imbalan biasa. Pertama, membuat buku besarnya dan membuat jurnal umum. Pertama ada akun kas terdapat debit sebesar $15.000. Selanjutnya ada investasi atau modal sebesar $15.000. Selanjutnya ada pemindahan buku besar. Ada ilustrasinya. Pertama ada akun kas, dibuat ada buku besarnya satu yaitu kas, terdapat debit 15.000, saldonya 15.000. Kedua adalah modal terletak di kredit 15.000 dan saldonya ada 15.000. Kemudian ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar akun dengan jumlahnya saldo pada waktu tertentu. Tujuan utama dari adanya neraca saldo adalah sebagai bukti adanya kesamaan matematis dari jumlah debit dan jumlah kredit setelah terjadinya pemustingan. Berikut merupakan prosedur dalam membuat neraca saldo. 1. Dibuat daftar judul akun serta jumlah saldonya, dijumlahkannya kolom debit dan kredit. 3. Membuktikan kesamaan antara kedua kolom tersebut. Selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adjustment adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian antara lain sebagai berikut. Agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Selanjutnya, agar setiap perkiraan nominal yaitu perkiraan pendapatan dan pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Saldo-saldo dalam neraca saldo. Pertama ada perlengkapan. Perlengkapan yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai dalam periode akuntansi. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Yang kedua ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang harus diterima, pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan atau belum dicatat atau belum diterima. Jurnal penyesuaiannya adalah piutang titik biasa jadi piutang perusahaan, pendapatan jasa atau piutang jasa, dan pendapatan di kredit. Selanjutnya ada utang biaya atau biaya yang masih harus dibayarkan. Utang biaya adalah biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dibayar atau jumlah disesuaikan dengan jumlah yang menjadi bebannya dulu. Contohnya jurnal penyesuaiannya adalah biaya titik, contohnya biaya mesin atau utang mesin. Soalnya ada utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Utang pendapatan artinya pendapatan yang sudah diterima, tapi sebenarnya pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang ada di masa akan datang. Di utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka terdapat dua metodenya. Pertama, pendapatan diterima di muka dicatat sebagai kewajiban atau utang yang dicatat dengan jumlah yang telah terpakai atau yang sudah kadaluarsa. Jurnalnya adalah asuransi, misalnya ada pendapatan diterima di muka
titik pendapatan diterima di muka. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan, dan jumlah yang ditulis adalah yang belum terpakai. Jurnalnya adalah pendapatan di titik di debit dan di titik diterima di muka di kredit. Selanjutnya ada persekot biaya atau biaya dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayar tapi beban tersebut belum terpakai atau beban yang akan masyarakat. Dan metodenya ada dua juga, adalah beban dibayar muka dicatat sebagai harta. Jurnalnya adalah biaya di titik dan di titik diterima di muka. Yang selanjutnya adalah beban dibayar muka dicatat sebagai beban yang belum terpakai. Jurnalnya adalah di titik dibayar di muka dan biaya diletak di debit dan biaya di titik terletak di kredit. Yang enam ada kerugian piutang. Piutang adalah piutang taksiran yang timbul karena seluruh bagian dari piutang dan tidak dapat ditagih. Contohnya piutang yang tidak bisa ditagih lagi, misalnya berutang tidak bisa ada orang yang berutang tapi tidak bisa membayar lagi. Jurnalnya adalah biaya kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Terakhir ada penyusutan atau depresiasi. Ada artinya penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode. Jurnalnya adalah beban penyusutan di kredit dan akumulasi penyusutan di kredit. Selanjutnya ada neraca saldo telah disesuaikan. Setelah ayat jurnal penyesuaian dibuat dan diposting, neraca saldo berikutnya lalu dibuat dari adanya akun-akun buku besar. Neraca saldo ini neraca saldo disesuaikan atau adjustment trial balance. Penutupan. Proses dasar. Prosedur yang umumnya diikuti dengan tujuan sebagai pengurangan saldo akun nominal agar menjadi nol dalam rangka persiapan akun-akun tersebut untuk periode selanjutnya. Mentransfer semua saldo, akun pendapatan dan beban atau akun temporer yang disebut ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ada AJP. Beberapa hal yang harus perusahaan mengartikan dalam pembuatan air jurnal penutup. Pertama, ada menghindari adanya pengandaan yang tidak sengaja saldo pendapatan dan beban, atau malah menghapusnya. Jangan menuntut dividen melalui ikhtisar laba rugi karena dividen merupakan beban yang tidak menunjukkan laba bersih. Selanjutnya ada memposting ayat jurnal penutup. Setelah perusahaan melakukan posting terhadap jurnal penutup, maka semua akun temporer akan menjadi nol. Selanjutnya neraca saldo penutupan. Neraca saldo setelah penutupan atau yang sering disebut secara neraca saldo pasca penutupan, pembuatannya setelah adanya jurnal penutup. Isinya hanya berupa akun-akun real seperti aktiva, ekuitas pemilik, dan kewajiban tidak ditutup oleh jurnal penutup. Selanjutnya ayat jurnal pembalik. Setelah selesai semuanya laporan keuangan untuk pembukuan, perusahaan akan melakukan pembalikan bagian dari ayat jurnal penyelesaian sebelum mencetak transaksi reguler pada periode berikutnya. Ayat jurnal ini disebut dengan ayat jurnal pembalik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih kurang dan mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.